Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Nur Fadilah dari Prodi BKPI semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mengidentifikasi faktor kesulitan belajar. Yang pertama itu pengertian dari identifikasi. Nah, apa sih identifikasi? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1988, identifikasi adalah penetapan atau penentuan orang atau sesuatu. Nah, tujuan dari identifikasi itu memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai landasan dalam menyusun program intervensi yang diharapkan dapat mencegah masalah di sekolah. Jadi identifikasi itu data siswa. Nah, yang kedua itu ada pengertian belajar. Nah, pengertian belajar menurut Slameto bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, secara sederhana dari pengertian belajar sebagaimana yang dikemukakan oleh pendapat di atas, dapat diambil suatu pemahaman tentang hakikat dari aktivitas belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri individu. Nah, yang ketiga yaitu pengertian kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar adalah kondisi proses belajar yang ditandai hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Nah, kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana kompetensi atau prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan. Jadi, identifikasi kesulitan belajar yaitu merupakan salah satu tugas utama seorang guru. Nah, identifikasi yaitu kasus kesulitan belajar ini merupakan upaya yang menemukan siswa yang diduga memerlukan layanan bimbingan belajar. Ada juga tujuan dari identifikasi kesulitan belajar adalah untuk mengumpulkan data siswa sebanyak-banyaknya sehingga dapat mengetahui penyebab timbulnya masalah yang dihadapi oleh siswa. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. Nah, yang pertama itu ada faktor internal. Nah, faktor internal itu ada 3. Yang pertama yaitu faktor dari jasmani. Yang kedua ada faktor psikologis dan mental. Yang ketiga ada faktor emosional. Nah, yang pertama itu faktor internal. Nah, faktor internal adalah faktor yang ada di dalam individu yang sedang belajar. Nah, faktor internal dibagi menjadi beberapa faktor, yaitu yang pertama itu ada faktor jasmani. Nah, yang terdiri dari faktor jasmani yaitu yang A, cacat tubuh atau adanya susunan saraf yang tidak berkembang secara sempurna. Yang B, mempunyai penyakit yang sifatnya menahun yang dapat menghambat usaha-usaha belajar secara optimal. Nah, penyakit-penyakit yang sifatnya menahun itu contohnya kanker, lalu hipertensi, diabetes, gagal jantung, itu penyakit yang sifatnya menahun. Nah, yang C itu ada kelemahan pada unsur panca indera. Misalnya mata itu buta, ya, yang dapat mengganggu interaksi dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu faktor yang kedua itu psikologis dan mental. Nah, dari psikologis dan mental terdiri dari faktor yang A, inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Jadi kalau misalkan kita mau belajar, jadi kita harus matangin dulu nih, harus siap dulu nih. Nah, yang B itu tingkat kecerdasannya rendah. Nah, tingkat kecerdasannya rendah itu disebut juga IQ-nya rendah. Jadi IQ-nya rendah itu
tingkat kecerdasannya itu tidak mencapai hasil yang diinginkan. Terus yang C itu ada aktivitas yang tidak terarah, kurang semangat, kurang menguasai keterampilan. Nah, aktivitas yang tidak terarah itu yang apa-apa dia tuh nggak terarah gitu. Jadi ya main-main, waktunya belajar dia malah main gitu. Terus yang ketiga yaitu ada emosional dan kebiasaan sikap yang salah. Nah, dari sini terdiri dari beberapa faktor ya. Yang A yaitu terdapat rasa tidak nyaman atau insecurity. Yang B itu ada penyesuaian yang salah terhadap orang-orang. Yang C ada kurang menaruh minat terhadap pekerjaan sekolah. Jadi kurang menaruh minat dalam pekerjaan sekolah itu, jadi dia gak senang kalau dikasih PR sama gurunya, dan dia gak bakal ngerjain itu PR gitu. Terus yang D itu ada malas dan tidak mau belajar. Yang E itu sering tidak mengikuti pelajaran atau bolos. Yang F ada banyak melakukan aktivitas yang bertentangan dan tidak menunjang aktivitas sekolah. Jadi banyak nih melakukan aktivitas yang bertentangan seperti ekskul, tapi dia gak menunjang aktivitas sekolahnya, jadi kurang di aktivitas sekolah. Terus yang kedua yaitu ada faktor eksternal ya. Jadi faktor eksternal itu di luar. Nah, faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Nah, dari sini dikelompokkan menjadi 3 faktor. Yang pertama itu ada faktor keluarga. Nah, faktor keluarga ini meliputi cara orang tua mendidik. Terus yang kedua ada relasi antara anggota keluarga. Yang ketiga ada suasana rumah. Yang keempat ada keadaan ekonomi. Yang kelima ada pengertian orang tua. Terus yang keenam ada besar kecilnya anggota keluarga. Yang ketujuh ada tradisi dan kultur keluarga. Yang kedelapan ada ketentraman dan keamanan sosiologi dan psikologisnya. Nah, yang pertama itu kan ada cara orang tua mendidik. Jadi gimana nih cara orang tua mendidiknya? Itu juga itu juga mempengaruhi murid. Terus yang B itu ada faktor sekolah. Nah, faktor sekolah itu meliputi kelemahan dari sistem belajar mengajar pada tingkat-tingkat pendidikan. Yang kedua, kurikulum yang seragam, buku sumber yang tidak sesuai dengan tingkat kematangan dan perbedaan individu. Yang ketiga ada relasi guru dengan siswa atau relasi siswa dengan siswa. Yang keempat ada terlalu sering pindah sekolah atau tinggal kelas itu nggak naik ya. Yang kelima itu ada terlalu berat beban belajar siswa atau beban belajar guru. Yang keenam itu ada ketidaksesuaian sistem pengajaran. Yang ketujuh ada terlalu besar populasi siswa dalam kelas, terlalu banyak menuntut kegiatan di luar. Jadi terlalu besar populasi siswa dalam kelas itu terlalu banyak menuntut kegiatan di luar. Jadi di dalam kelasnya belajarnya kurang, tapi untuk aktivitas di luarnya besar gitu. Terus yang kedelapan ada disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. Yang ketiga yaitu masyarakat. Ya, dari masyarakat ini tuh meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. Nah, yang kedua itu ada pengaruh kelompok pergaulan yang tidak edukatif dan merusak moral siswa. Selanjutnya itu klasifikasi kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar merupakan kelompok kesulitan yang heterogen sehingga sulit untuk diklasifikasikan secara spesifik. Nah, namun demikian pengklasifikasian itu diperlukan dalam menentukan strategi pembelajaran yang tepat. Nah, dari di sini menjelaskan bahwa kesulitan belajar dibedakan dalam kategori besar. Yang pertama yaitu
kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan. Yang kedua itu ada kesulitan belajar akademik. Nah, yang terakhir ada karakteristik siswa berkesulitan belajar. Nah, seperti telah dijelaskan sebelumnya, murid yang mengalami kesulitan belajar itu memiliki hambatan-hambatan, sehingga penampakan gejala-gejala yang bisa diamati oleh orang lain atau pembimbing. Nah, di sini ada beberapa gejala sebagai pertanda bahwa adanya kesulitan belajar. Yang pertama yaitu menunjukkan prestasi rendah yang dicapai oleh di kelompok kelas. Terus yang kedua itu ada hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Jadi ia berusaha dengan keras tetapi nilainya selalu rendah. Terus yang ketiga yaitu ada lambat dalam mengerjakan tugas-tugas belajar. Nah, ia selalu tertinggal dengan kawan-kawannya dalam semua hal. Misalnya dalam mengerjakan soal-soal, dalam menyelesaikan tugas-tugas. Yang keempat itu ada menunjukkan sikap yang kurang wajar, seperti acuh tak acuh, berpura-pura, dusta, dan lain-lain. Yang keempat itu ada menunjukkan tingkah laku yang berlainan. Nah, yang kelima itu anak didik yang tergolong memiliki IQ tinggi, yang secara potensial mereka seharusnya meraih prestasi belajar yang tinggi, tetapi kenyataannya mereka mendapatkan prestasi belajar yang rendah. Yang terakhir itu ada anak didik yang selalu menunjukkan prestasi belajar yang tinggi untuk sebagian besar mata pelajaran, tetapi di lain waktu prestasi belajarnya menurun drastis. Jadi kesimpulan dari identifikasi kesulitan belajar itu, identifikasi kesulitan belajar peserta didik merupakan salah satu tugas utama seorang guru. Nah, jadi identifikasi itu yaitu kasus kesulitan belajar ini untuk merupakan upaya menemukan siswa yang diduga memerlukan layanan bimbingan belajar. Baik, cukup sampai di sini presentasi yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.